Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan selalu tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan selalu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Archaebacteria dan Eubacteria, di mana kita akan belajar di KD 3.5 dan 4.5. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian, siswa dapat membedakan bentuk sel Eubacteria dan Archaebacteria, serta siswa dapat menjelaskan peran Archaebacteria dan Eubacteria menguntungkan dan merugikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, nantinya diharapkan kalian semua dapat menjelaskan jenis-jenis Eubacteria serta membedakan bentuk selnya, strukturnya, serta peranannya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Pasti semua kalian tahu gambar apa ini. Nah, di sini adalah gambar obat dan mungkin sering kalian temui jika kalian minum obat. Salah satunya yaitu berupa amoxicillin. Amoxicillin ini adalah antibiotik. Salah satu antibiotik sebagai obat yang sering digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Namun selain itu, antibiotik ini juga berperan karena peranannya atau keterkaitannya dalam materi ini sebagai eubacteria atau bakteri. Nah, di mana dia tuh terdapat banyak di alam dan memiliki peranan penting dalam mengatur populasi baik mikroba dalam air, tanah, kompos, dan limbah. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, di sini dari produk di bawah ini ada yang tahu terbuat dari apa saja produk di bawah ini. Nah, beberapa dari kalian mungkin tahu ini produk apa saja. Ada keju, nata de coco, Yakult. Nah, ini juga kaitannya dalam materi ini kita akan belajar tentang Eubacteria atau bakteri. Nah, sebelum mengulas materi selanjutnya, maka bisa dikenali dulu gambar-gambar ini. Nah, dari gambar ini yaitu kita akan menujunya ke peran, di mana keju itu terbuat dari Lactobacillus casei. Lactobacillus casei adalah suatu bakteri yang dapat memfermentasi menjadi suatu produk. Kemudian salah yang lainnya itu berupa nata de coco. Kalau nata de coco itu dibantu oleh bakteri Acetobacter-Psyllinum. Kemudian untuk Yakult itu bisa berupa fermentasi dari susu ya. Jadi berupa Lactobacillus bulgaricus. Nah, setelah kita kenali beberapa tadi yang sangkut pautannya dengan peran bakteri, kita akan masuk ke materi. Nah, di bakteri tadi kan ada dua, Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, di mana Archaebacteria itu disebut sebagai bakteri yang purba atau primitif. Dia juga hidup di lingkungan ekstrim pada sejarah evolusi bumi, sehingga banyak anggotanya yang sudah punah dan menjadi fosil. Kemudian dia itu termasuk bakteri yang ekstrim, di mana dia memiliki membentuk gas metana dan sifat aerobik serta kemosintetik, di mana sifat kemosintetik yaitu dia mampu menyusun bahan-bahan organik yang memakai energi kimia. Kemudian sebelum kita masuk ke domain bakteri atau eubacteria, di sampingnya Ibu akan jelaskan beberapa tentang jenis-jenis Archaebacteria. Nah, di Archaebacteria ini dia memiliki 3 jenis berupa
Thermoacidofil, Halobacterium, dan bakteri metanogen. Di mana tiga ini sebagai bakteri metanogen, dia mampu menghasilkan gas metana dari hidrogen dan CO2 dengan mereduksi karbon dioksida, contohnya berupa bakteri Methanobacterium. Kemudian dia halofil, bakteri halofil. Bakteri halofil itu dia mampu bertahan di lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Dia sangat suka sekali dengan kadar garam yang sangat tinggi, contohnya Halobacterium. Kemudian yang ketiga yaitu ada Thermoacidofil. Thermoacidofil itu dia adalah pecinta panas. Term itu suhu. Jadi dia sangat suka dan sangat mencintai panas dan tinggal di tempat-tempat seperti ventilasi termat laut dalam atau sumber air panas. Nah, itu beberapa dari jenis Archaebacteria. Nah, kemudian setelah kita kenal Archaebacteria, di sampingnya ada domain bakteria atau yang disebut Eubacteria. Eubacteria di sini dia sering disebut sebagai bakteri sejati yang dikenal sampai sekarang ini. Nah, Eubacteria ini adalah organisme uniseluler bersel satu dengan tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik. Umumnya tidak berklorofil pada dinding selnya, dan ini tadi dia disebut sebagai bakteri sejati. Nah, ini tadi beberapa contoh Archaebacteria ya. Di situ juga dijelaskan ada struktur. Di sini strukturnya ada kapsul. Kapsul itu yang melindungi semua struktur bakteri. Kemudian pilus. Pilus itu berupa pila-pila pada bakteri. Kemudian ada flagel. Flagel ini sebagai alat gerak bakteri. Kemudian ada dinding sel, ada membran plasma, ada materi genetik berupa nukleot DNA, kemudian ribosom dan sitoplasma. Nah, setelah ke Archaebacteria dengan 3 jenisnya tadi, kita akan masuk ke Eubacteria atau bakteri. Nah, di dalam Eubacteria atau bakteri dia juga memiliki struktur. Strukturnya juga hampir sama pada Archaebacteria. Ada kapsul, dinding sel, membran sel, kemudian sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, flagel, dan nukleoid. Nah, dia itu diingat kembali tadi dia adalah organisme uniseluler prokaryotik dan berukuran kecil, di mana prokaryotik disebut dengan tidak memiliki inti sel, dan uniseluler dia adalah bersel satu, di mana Eubacteria itu berasal dari kata eu yang berarti sejati dan bakteria yang berarti bakteri. Jadi Eubacteria disebut sebagai bakteri sejati yang sehari-hari dikenal sebagai bakteri. Nama lain Eubacteria jadi bisa disebut dengan bakteri ya. Kemudian untuk ukuran tubuh bakteri memang berkisar 0,5 sampai 3 mikron dengan diameter 0,1 sampai 0,2 mikron. Bakteri tersebut organisme prokaryotik, jadi tidak mempunyai membran inti dan tubuhnya bersel satu. Sel tubuh bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Nah, ciri-ciri bakteri itu banyak sekali. Di sini beberapa Ibu contohkan, dia itu uniseluler. Tadi yang disebutkan Ibu dari awal, sel tunggal. Kemudian tipe sel penyusun tubuhnya berupa sel prokaryotik, di mana organel selnya tidak diselubungi oleh membran atau selaput inti. Kemudian dia hidup secara berkelompok. Berkelompok itu dia berkoloni, dan ada pula yang hidup secara mandiri atau soliter. Dia dinding selnya mengandung peptidoglikan. Kemudian dia mempunyai ribosom yang mengandung satu jenis RNA polimerase.
bergerak menggunakan flagel dan dapat hidup di air, di tanah, di udara, dan makhluk hidup. Ibu ulangi lagi. Ia bergerak menggunakan flagel, dapat hidup di air, di tanah, di udara, dan makhluk hidup. Membran plasma eubakteria mengandung ikatan ester dan lipid. Selain itu, dia adaptasi terhadap lingkungan yang buruk, jadi membentuk endosperma. Kemudian populasi reproduksi vegetatif itu dengan membelah diri, dan generatif dengan paraseksual atau perpindahan materi genetik dari suatu bakteri ke bakteri lainnya. Nah, ini struktur bakteri. Tadi di awal sudah terdapat strukturnya. Di struktur bakteri ini dia memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya berupa kapsul. Kapsul di sini dia adalah bagian paling luar berupa lendir, berfungsi melindungi sel. Kemudian untuk dinding sel tersusun atas peptidoglikan yang merupakan polimer besar atau polisakarida. Kemudian membran plasma. Membran plasma yaitu sebagai bagian penutup dalam, dia mengandung enzim oksida atau enzim respirasi. Dia berfungsi sebagai yaitu dia memiliki fungsi yang sama terhadap mitokondria. Nah, kemudian ribosom dia mensintesis DNA. Plasmid adalah materi untuk penyisipan genetik. Kemudian nukleid atau materi DNA dia sebagai pembawa materi, dan flagel itu sebagai alat gerak. Kemudian bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri itu ada banyak. Di sini bentuk-bentuk bakteri itu berdasar bentuknya. Dia ada bakteri kokus. Kokus kalau berdiri sendiri itu ada monokokus. Kalau dua diplokokus. Dan selanjutnya yaitu ada staphylococcus, Streptococcus, Sargina, dan Tetracoccus. Untuk bentuk batang atau basil, dia itu ada, kalau berdiri sendiri satu ada Coccobacillus, Monobacillus, Palisade, Diplobacillus, Streptobacillus. Kemudian untuk spiral dia bisa berbentuk fibri, helix, filamentous, dan spirochete. Di sini bisa dilihat ya bentuk-bentuk bakterinya. Kemudian berdasarkan karakteristik dinding sel. Itu ada bakteri gram positif, bakteri gram negatif, dan tidak memiliki dinding sel. Kalau bakteri gram negatif biasanya dalam pewarnaan atau dalam mikroskopis dia akan berwarna merah. Kemudian untuk bakteri untuk bakteri gram negatif biasanya dia akan berwarna merah jika dalam pengamatan mikroskopis. Kemudian kalau bakteri gram positif dia akan menunjukkan warna ungu dalam pengamatannya. Bedanya di situ. Untuk bakteri yang tidak memiliki dinding sel, dia tidak memiliki dinding sel. Kemudian berdasar jumlah dan letak flagel. Yaitu ada monorik atau monotrik. Dia itu memiliki satu flagel. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian amfitrik itu dia amfitrik di sini satu ujung bakteri memiliki
banyak flagel. Kemudian untuk peritrik, di seluruh tubuh di peritrik dia kedua bakteri keduanya memiliki flagel. Kemudian kalau lavotrik hampir di semuanya memiliki flagel. Nah, kemudian kita akan masuk ke cara hidup. Cara hidup bakteri itu ada heterotrof dan autotrof. Di mana heterotrof itu dia mampu memperoleh makanan dari lingkungannya berupa saprofit dan parasit. Di mana saprofit itu dia bisa menguraikan jasad yang sudah mati. Contohnya biasanya bakteri pengurai seperti itu. Untuk parasit sendiri dia menumpang pada makhluk hidup. Itu berdasarkan cara hidup dengan heterotrof ya. Kemudian untuk bakteri autotrof. Bakteri autotrof di sini menunjukkan ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Di mana fotoautotrof tersebut dia membuat makanan sendiri. Jadi autotrof itu dia membuat makanan sendiri dengan dua cara, berupa fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof di sini dia menggunakan bantuan cahaya, sedangkan kemoautotrof dia menggunakan bantuan energi yang berasal dari reaksi kimia dengan proses oksidasi. Jadi kaitannya dengan proses kimia. Untuk selanjutnya reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri di sini ada dua, aseksual dan seksual. Yang pertama kita akan mengulas pada aseksual. Aseksual yang sering kita ketahui yaitu berupa pembelahan biner dan juga sering keluar dalam materi biasanya itu pada pembelahan biner. Pembelahan biner terjadi secara langsung dari satu sel membelah menjadi dua sel anakan, di mana masing-masing sel anakan akan membentuk dua sel anakan lagi dan seterusnya. Proses pembelahan biner ini diawali dengan proses replikasi DNA menjadi dua dan kemudian dikopi. DNA-nya akan identik dan diikuti pembelahan sitoplasma dan akhirnya terbentuk dinding pemisah di antara kedua sel anak bakteri sehingga menjadi dua anakan yang sama dan identik. Untuk seksual ada tiga, berupa transformasi, konjugasi, dan transduksi. Transformasi di sini dengan pemindahan sedikit materi genetik DNA atau bahkan hanya satu gen saja. Sehingga transformasi itu dalam proses fisiologi yang kompleks. Untuk konjugasi, dia berupa pemindahan secara langsung materi genetik DNA di antara dua sel bakteri melalui jembatan sitoplasma. Untuk transduksi sendiri, dia berupa pemindahan materi genetik dengan perantara bakteriofag. Bakteriofag seperti yang dipelajari dalam virus kemarin. Nah, ini adalah gambaran pembelahan biner. Gambaran pembelahan biner di sini bisa dilihat, ini berupa materi genetik yang di dalamnya mengandung kromosom prokariotik. Ini berupa membran plasma dan dinding selnya yang melindungi. Kemudian dia akan mengalami duplikasi kromosom. Nah, ini akan ada proses perkembangan dengan ada dinding pemisah, yaitu proses perkembangan sel. Nah, di sini mulai terbagi menjadi dua DNA kopi ya. Di sini akan ada pembatas atau pendindingnya. Kemudian dia akan membelah menjadi dua sel yang sama atau identik. Nah, ini adalah proses pembelahan biner yang mudah dipahami dan juga mudah untuk dijelaskan kalau reproduksi secara pembelahan biner itu, dan sering keluar juga biasanya. Nah, kemudian kita masuk ke peran bakteri. Peran bakteri ada dua, menguntungkan dan merugikan. Di sini akan belajar beberapa peran menguntungkan terlebih dahulu. Peran menguntungkan bakteri yang pertama,
salah satunya sebagai pengurai, di mana bakteri itu saprofit, dia menguraikan tumbuhan atau hewan yang mati serta sisa-sisa atau kotoran organisme. Nah, yang kedua, dia bisa berguna sebagai pembuatan makanan dan minuman atau fermentasi seperti yogurt. Yogurt itu difermentasi dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian nata de coco, dia juga difermentasi melalui Asobacter-Sillinum. Keju, dia juga difermentasi dengan Lactobacillus casei. Kemudian asam cuka dia difermentasi dengan Asobacter. Kemudian yang lainnya seperti oncom, tape itu juga dalam proses fermentasi. Kemudian dia juga berperan dalam siklus nitrogen seperti bakteri pengikat nitrogen pada bintil akar tanaman kacang, yaitu pada Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar tanaman legum atau kacang-kacangan. Kemudian juga penyubur tanah sebagai Nitrosococcus dan Nitrosomonas dalam proses nitrifikasi. Kemudian penghasil antibiotik yang pertama tadi. Kemudian kita menuju ke peran merugikan. Peran merugikan di sini biasanya dia akan menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya TBC berupa bakteri Mycobacterium tuberculosis atau Vibrio cholera pada kolera, tetanus, Clostridium dan tetani. Penyebab penyakit pada hewan, contoh Bacillus anthracis, penyakit antrak pada sapi. Kemudian penyebab penyakit pada tumbuhan, contoh Pseudomonas solanacearum pada tomat, cabai, terong dan tembakau yang mengalami kebusukan seperti itu. Kemudian penyebab keroposnya pipa-pipa besi yang diakibatkan perkaratan seperti itu. Nah, di sini tadi beberapa contoh peran bakteri baik menguntungkan dan merugikan. Nah, sudah selesai penyampaian materi tentang Archaeobacteria dan Eubacteria. Nah, dalam penyampaian bakteri ini, Ibu harapkan tadi baik jenis Eubacteria, kemudian peranannya, strukturnya, dan beberapa bentuk-bentuknya bisa diketahui dan bisa dijelaskan terhadap anak-anak semua. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jika kita belajarlah dengan ikhlas. Ilmu itu selalu bermanfaat bagi kita, dan mungkin saat ini belum terasa, tapi nantinya semua ilmu ini akan bermanfaat dan berkaitan di kehidupan nyata kita. Mungkin cukup sekian penyampaian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, cuci tangan. Kemudian kalau tidak pakai cuci tangan, bisa gunakan hand sanitizer. Jaga fit kalian dan selalu jaga kesehatan dalam masa pandemi seperti ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.